Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reki Yuliansyah dengan NIM 21050400075. Adanya video ini merupakan salah satu bentuk dari kewajiban saya sebagai mahasiswa ilmu hukum, yang dimana untuk memenuhi penugasan dari Ibu Marniarani SHMH pada mata kuliah Hukum Dagang. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang analisis putusan Mahkamah Agung nomor 922 garing K garing PDT sus strip ARBT garing 2018. Next. Baik, di sini ada putusannya. Yang pertama itu adalah putusan PN Rantau Prapat 8 nomor 83 garing PDT titik G garing 2017 garing PN Rat. Yang kedua, putusan MA 3079 K garing PDT garing 2019. Yang ketiga ada putusan PN Medan 13 garing PDT titik G garing 2022 garing PN Medan. Yang keempat, putusan PN Jember nomor 87 garing PDT titik G garing 2020 garing PN Jember. Yang kelima terakhir, putusan MA nomor 922 garing K garing PDT titik sus strip ARBT garing 2018. Next, putusan-putusan. Perkara antara PT Batam Tekstil Industri dengan lawannya yaitu Cargill Cotton, a business unit of Cargill, the International Cotton Association Ltd. Kronologinya, Mahkamah Agung membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata putusan Badan Arbitrase Internasional The International Cotton Association Ltd tanggal 8 Februari 2013 yang amannya sebagai berikut. Mengenai kontrak nomor S03984 bagaimana diubah tanggal 1 November pada tahun 2011, yaitu pembeli akan memesan kembali kepada penjual 200 metrik ton atau setara dengan 440,920 lbs 4000 yang dibaca dengan 4.440.920 dengan harga satuan 95,50 dolar Amerika Serikat per 1 B bersihnya. Kedua, pembeli sebagai akibat dari perintah di atas harus membayar kepada penjual sebesar 350.162,80 dolar Amerika Serikat sebagai selisih antara nilai kontrak dari 200 metrik ton tersebut atau setara dengan 4.440.930 dan nilai putar pada tanggal 8 Mei 2012. Yang ketiga, pembeli juga harus membayar kepada penjual sebesar 19.971,97 dolar Amerika Serikat sebagai bunga atas jumlah 352.162,80 dolar Amerika Serikat. Dua item di atas. Pada tingkat suku bunga 7,5% per tahun dari 8 Mei 2012 hingga 8 Februari 2013 tanggal putusan ini. Mengenai kontrak nomor S03985 sebagaimana diubah tanggal 1 November 2011 yaitu pembeli akan membeli kembali kepada penjual 150 metrik ton atau setara dengan 330.690 dengan harga satuan 95,50 dolar Amerika per 1 bulan bersih. Selanjutnya, pembeli sebagai akibat dari arahan atau perintah di atas harus membayar kepada penjual sebesar
$267.429,0 Amerika Serikat sebagai selisih antara nilai kontrak dari 150 metrik ton tersebut atau setara dengan 330.690 dan nilai pasar pada tanggal 8 Mei 2012. Yang keenam, pembeli juga harus membayar kepada penjual sebesar $15.166 Amerika Serikat 52 sen sebagai bunga atas jumlah $267.429 Amerika Serikat. Item di atas pada tingkat tarif 7,5 per tahun dalam 8 Mei 2012 hingga 8 Februari 2013 tanggal putusan ini. Yang ketujuh, pembeli juga harus membayar kepada penjual bunga atas jumlah sebesar $654.730 Amerika Serikat 29 sen sebagai total kumulatif jumlah yang dimaksud dalam perintah item 235 dan 6. Dalam putusan ini pada tingkat suku bunga 4,25% per tahun di atas perlu dihitung rata-rata daripadanya yang berlaku dari 29 Februari 2013 sampai tanggal pembayaran jumlah tersebut kepada penjual. Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Internasional The International Cotton Association Ltd tanggal 8 Februari 2013 tersebut, pemohon pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan putusan arbitrasi internasional putusan The International Cotton Association Limited tanggal 8 Februari 2013 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 12 garing PDT garing ARB strip INT strip garing 2015 garing PN Jakarta Pusat tidak dapat dilaksanakan di Indonesia dan batal. Yang ketiga, menyatakan tergugat 1, tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. Yang keempat, menghukum tergugat 1, tergugat 2 untuk membayar kepada penggugat ganti kerugian yang diderita oleh penggugat berupa kerugian materi karena tercemar nama baiknya menjadi taruhannya penjual hasil produksi sehingga keuntungan menurun drastis senilai 15 miliar rupiah. Kerugian imaterial 10 miliar dan jumlahnya telah diakumulasikan semuanya. Jadi total dari keseluruhan jadi 25 miliar. Selanjutnya, menghukum para tergugat membayar uang paksa duangsong kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah untuk setiap hari kelambatan tergugat dalam memenuhi putusan ini. Yang keenam, menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini. Yang ketujuh, menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walau dimungkinkan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya with the perbar disporad. Yang kedelapan itu atau terakhir, menghukum para tergugat secara tangguh renteng untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini. Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum penggugat dan tanpa dihadiri tergugat 1 dan 2 pada tanggal 18 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh pemohon kasasi dengan perantara kuasanya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2016, bagaimana ternyata dari akta penyertaan permohonan kasasi nomor 150 garing surat PDT kasus garing 2016 garing PN Jakarta Pusat. Junkon nomor 06 garing PDT.G garing ARB garing 2016 garing PN Jakarta Pusat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di
kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 10 November 2016. Selanjutnya, mengadili menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi PT Batam Tekstil Industri tersebut, memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 6-PDT-G-2016-PN Jakarta Pusat tanggal 18 Oktober 2016, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir. Yang kedua, menolak gugatan penggugat seluruhnya. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan terkait kasus dari administrasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.